Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nuromdoni, biasa dipanggil Nova, dari D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022 dengan NIM 22811334034 dan dosen pengampu dengan nama Bapak Muhammad Hanafi SAP MSI. Baik, di sini aku akan menjelaskan nih betapa pentingnya kita beretika atau bertata cara di saat kita menerima tamu dalam sebuah perusahaan. Tamu yang dimaksud dalam perusahaan adalah seseorang yang datang dari perusahaan lain untuk saling bekerja sama, menjalin kontrak kerja antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Sebelum tamu menemui pimpinan atau orang yang berkepentingan dalam sebuah perusahaan, tamu diharuskan untuk mengisi buku tamu. Apa sih itu kegunaan buku tamu? Baik, di sini aku akan menjelaskan nih. Kegunaan buku tamu dalam perusahaan adalah yang pertama, untuk menganalisis data siapakah saja yang berkunjung di dalam perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui jalinan atau kontrak kerja dan keperluan yang lain-lain dari perusahaan lainnya. Berikut ini aku akan memunculkan sedikit info tentang mengenai buku tamu dalam PT Agung Abadi. Simak berikut ini. Baik, di sini aku akan menjelaskan nih berikut contoh mengenai buku tamu tentang PT Agung Abadi. Yang pertama ada nomor, yang kedua ada hari dan tanggal kunjungan, yang ketiga ada nama dan NIP, yang keempat ada jabatan, yang kelima ada keperluan, yang keenam ada tanda tangan. Nah, setelah kalian tahu nih kegunaan dan tata cara dan contoh tentang buku tamu, kita akan membahas nih cara kita untuk berkomunikasi dengan baik antara kita dengan orang yang atau orang yang bertamu di dalam perusahaan kita. Yaitu yang pertama, kita harus menjaga sopan santun, yang kedua berpakaian rapi dan bersih, wangi, yang ketiga jangan menggunakan bahasa yang lantang untuk menjelaskan sebuah perusahaan yang dituju. Jika di dalam perusahaan kita sebagai tamu harus wajib adanya perjanjian atau pertemuan dengan pimpinan yang kita tuju. Semisal terus ada komunikasi nih antara dari pihak perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, karena agar langsung untuk menemui dengan pimpinannya. Tetapi jika tidak, maka akan ada halangan. Misal saya selaku tamu berkunjung untuk menjalin kontrak kerja dan saham kepada PT Makmur Jaya, tetapi pimpinan PT Makmur Jaya sedang mengalami sakit, jadi tidak bisa untuk menemui saya selaku pimpinan dan direktur di dalam perusahaan Makmur Berkah Abadi. Itu teman-teman. Jadi betapa pentingnya kita untuk membuat perjanjian dalam bertamu di perusahaan. Tetapi kalau kita bertamu di rumah maupun di lain-lainnya, kita tidak usah atau tidak perlu membuat perjanjian dengan orang yang kita tamu. Mengapa? Karena orang rumah itu pasti selalu ada, walaupun orang yang kita tuju ini selalu sibuk dengan kerjaannya. Dan kita juga bisa untuk membuat janji dengan orang yang kita harapkan datang di rumahnya. Tetapi jika tidak ada janji pun juga tidak apa-apa jika dilakukan di rumah masing-masing. Tidak hanya di perusahaan nih teman-teman, kita bisa menerapkan juga di dalam rumah, di lingkungan kita, untuk betapa pentingnya kita di saat kita ada tamu, kita harus bertutur kata yang baik, yang sopan, berbicara tidak mengandung unsur sara, tidak menyinggung perasaan. Nah, kita itu diwajibkan berpakaian yang rapi, yang sopan, santun.
Kalau kita di rumah nih, misal kita di rumah, nah itu di rumah kita ada tamu. Jadi kita kan apakah sopan kita jika menggunakan celana pendek untuk menemui sebuah tamu, dan bertamu menggunakan celana pendek kan tidak sopan. Maka dapat disimpulkan jika kita datang ke rumah orang bertamu atau kedatangan tamu, diwajibkan menggunakan celana panjang, kemeja, dan berpenampilan rapi agar dinilai bahwa seseorang itu menerima tamu dengan baik, karena tamu itu merupakan sebuah tak menjalin silaturahmi antara seseorang dengan orang yang lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terjadi salah kata atau terjadi unsur yang menyinggung teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih yang telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Kalau mau follow Instagram bisa di sini ya guys, @novanuromdoni, nanti aku cantumin di sini. Terima kasih. Dadah.